sahabat Unrika TV, balik lagi dong sama saya hostnya Rimayang Ramli. Jadi untuk hari ini podcast kita tuh kedatangan dari alumni manajemen yang udah sukses keliling dunia ya. Jadi travel planner, ya kan? Travel planner, bener nggak sih Mbak Hana? Kira-kira ya kan? begitu. Ya kan. Nah, jadi semoga lah ya podcast kita hari ini menginspirasi sahabat-sahabat Unrika di luar sana untuk bisa berkeliling dunia. Gimana tuh caranya? Coba penasaran kan? Yuk kita sapa aja langsung ya alumni kita yang paling kita sayang, Hana Esther. Halo semuanya. Hana Halo, Esther, apa senang kabar? banget. Baik. Boleh dong kenalin dirinya ke Pertama aku sahabat-sahabat senang Unrika. banget setelah sekian tahun akhirnya aku kembali lagi di kampus tercinta ini. Aduh. Nama aku Hana Esther, aku alumni tahun 2010. Jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Ih, kita teh sebenarnya harusnya kayaknya satu prodi kita sebenarnya, Satu prodi cuma ya? iya, cuma Nggak kan ketemu ya? enggak, karena kebetulan udah keburu keluar baru aku masuk. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Anggap aja kita ini ya kan kemarin tuh kuliahnya bareng ceritanya. Oke, Kak Hana, jadi ini gimana nih? Katanya tadi baru pulang dari Paris. Jadi gimana nih ceritanya? Kok bisa dari Paris gitu? Gimana? Oh, iya. Awalnya kayak gimana? Jadi aku cerita dulu kenapa aku bisa terjebak di Unrika. Hah? Iya. Boleh. Sebelum aku cerita kenapa aku bisa keliling dunia dan Boleh. menjadi travel planner. Asik, boleh. Sok Jadi dulunya itu waktu tamat SMA, orang tuaku itu gak punya duit buat nguliahin. Lalu karena aku pengen kuliah banget, aku tanya papaku, papa punya uang berapa? Dia bilang, kalau 100.000 ada, katanya. Akhirnya dia kasih duit 100.000, dan dari 100.000 ini aku belikan formulir pendaftaran kuliah. Aku ngisi formulir sambil aku udah membayangkan aku pakai toga, aku pakai udah lulus lah gitu. Singkat cerita, setelah aku mengisi, aku berdiri tuh di depan sana tuh, di depan gedung yang paling depan. paling Itu depan. dulunya gedung administrasi ya. Iya. Aku ketemu dengan Bang Darul. Terus dia bilang, kamu kenapa deh kok berdiri-berdiri, kok bengong? Kan aku kan cuma punya duit 100.000 kan. Yeah. Jadi aku gak menyangka aku bisa kuliah dengan 100.000 itu. Akhirnya kita kenalan, Bang Darul ini gak ngasih tahu siapa dia. Ternyata dia adalah dekan di kampus ini. Dan singkat cerita dialah yang mengurus beasiswa aku dari awal sampai akhir. Wow. Dan ternyata Bang Darul adalah cucu rektor dan otomatis aku juga adalah cucu rektor Unrika. Oke, kalau begitu berarti kan kebetulan abis itu langsung memilih prodi manajemen ya? Iya, manajemen. Prodi manajemen. Berarti kan setelah itu kayak gimana tuh? Apa lagi yang ceritanya setelah terjebak nih sama si Unrika nih gitu? Kemana lagi nih kira-kira? Jadi setelah aku terjebak di Unrika, masih dalam konteks kemiskinan yang nggak bisa kuliah. Lalu waktu itu sebelum aku kuliah, biasa kan kita tamat SMA ada perpisahan sekolah kan? Iya benar. Nah, perpisahan sekolah kami itu ke Danau Toba. Biayanya cuma 200.000. Lagi, papaku nggak punya duit untuk membayarkan dana perpisahan itu ke Danau Toba. Akhirnya aku pulang ke Batam, aku ke sekolah di Medan. Oke. Aku pulang ke Batam dengan perasaan yang hancur banget. Karena aku 3 tahun di Medan sekolah, aku nggak pernah ke Danau Toba sekalipun. Padahal Danau Toba dari Medan itu kan deket banget ya, Iya, nggak pernah. bener. Jadi rute aku itu cuman sekolah gereja itu doang selama 3 tahun. Jadi aku dendam banget. Aku pulang ke Batam, aku cetak peta dunia yang gede banget di kamarku. Iya. Aku cetak, jadi setiap hari aku jengkal tuh dari Batam ke Singapura berapa jengkal, dari Batam ke Malaysia kemana-mana aku jengkalin. Setiap pagi aku liatin sambil tidur gini. Aku liatin peta dunia, bener-bener aku liatin, aku jengkal kayak gini, aku ini segala macam. Dah, akhirnya ya itu jalannya aku bermimpi untuk keliling dunia. Gitu. Jadi itu dimulainya kayak gimana pertamanya awalnya? Oke ya kan setelah siapa Danau Toba berarti gak jadi nih kayak Gak gitu jadi. kan. Akhirnya kayak gimana tuh? Akhirnya karena aku pengen banget ke Danau Toba, setiap hari aku melewati Sungai Ladi, dan Sungai Ladi itu aku anggap adalah Danau Toba. Padahal itu tempat pembuangan mayat. Bener-bener setiap hari aku ke Sungai Ladi. Gak salah sih emang iya dulu. Demi aku menghayalkan, oh nggak apa-apa kok nggak ke Danau Toba. Inilah Danau Toba di Batam gitu. Terus gimana caranya bisa keliling dunia nggak pakai duit? Jadi karena mungkin itu ya, karena kita sudah menginginkan suatu alam dan seluruh isi dunia ini berkonspirasi mewujudkan itu. Aku percaya banget itu dengan Berarti ini ya keyakinan apa? tuh. Manifest.
Ya manifest diri sendiri ya. Aku mulai rajin cari-cari tiket promo. Kadang aku dapat tiket harganya Rp2.500 ke luar negeri, kadang cuma 200.000. Jadi hal-hal yang mustahil gitu terjadi. Gitu awalnya. 2.500. Itu apa maskapai? Dari Yogyakarta ke Johor Baru. Air iya, Asia. iya. Dulu sering kayak gitu. Oh iya banyak dulu. Banyak dulu. Iya benar-benar. Dulu Citylink sering promo 50.000 gitu-gitu. Oh iya sih dulu sih gitu. Terus abis itu kira-kira oke lah, kita setelah itu kan lulus kuliah nih ceritanya kayak gitu kan. Jadi apakah dari lulus kuliah itu langsung petualangan dimulai atau enggak? Jadi apa kan dulu masih nih? miskin kan? Oh baik. Setelah lulus kuliah masih berjibaku dengan segala hal. Terus Bang Darul nawarin, ayo kamu jadi asisten dosen aja di sini dulu di Unrika. Jadi beberapa semester aku sempat jadi asisten dosen, mengajar seadanya. Lalu aku juga tetap pengen lanjut lagi, aku lanjut S2. Tapi sebenarnya ya bukan itu, mimpiku itu bukan itu sebenarnya, dendamku itu sebenarnya aku pengen keliling dunia gitu. Tapi nggak tahu caranya gimana gitu kan. Jadi nggak apa-apa lewat S2 mungkin membangun relasi gitu. Siapa tahu habis S2 ada jalan gitu kan. Gitu ceritanya. S2-nya di mana? Di sini juga di Batam. Oke, udah S2. Nice. Habis itu gimana tuh? Setelah S2 apa lagi? Setelah S2 akhirnya aku memberanikan diri. Aku kan dari dulunya dari tamat SMA sampai S2 itu aku guru private. Ngajar ke rumah-rumah orang gitu. Akhirnya aku memberanikan diri, aku berhenti bekerja karena aku saat itu punya partner yang ngajakin aku, yuk kita jualan tiket yuk gitu. Maksudnya kita bangun bisnis yuk gitu. Tapi sebenarnya waktu itu kayak masih belum serius gitu, kayak cuman karena hobi cari tiket murah segala macam kita jualin gitu. Nah dari situ lalu kita seriusin bangun bisnis travel ini. Oke, berarti jadi karena kayaknya tuh kayak yang pertama nyariin gitu ya kan, karena suka nyari yang murah gitu kan, akhirnya orang bisa membeli kayak gitu kan. Terus setelah itu, setelah membangun bisnis travel tersebut akhirnya jadinya kayak gimana? Nah waktu itu kita dulu tuh ada sistem namanya poin. Jadi kita bisa beli tiket dengan redeem point. Nah poin kita ada banyak karena kita sering transaksi jual beli kan. Dari redeem point itu kita mulai ajakin orang, yuk jalan-jalan ke Cina yuk, biayanya cuma 4 juta, rame tuh yang ikut. Nah dari yang pertama kali kita buka itu trip itu ke Beijing cuma 5 juta, itu ada 50 orang yang ikut. Dari 50 orang ini menyebarlah kayak virus. Oh, word of mouth berarti ya kan, gitu kan. Jadi kan kayak promosi dari mulut ke mulut. Oke, gitu. Terus abis itu kayak gimana setelah itu? Masih penasaran saya. 50 orang dengan modal 5 juta ke Beijing. 5 Coba malam. Kan tuh. Gila kan. Nanti kalau gitu saya diajak. Boleh. Abis itu setelah itu gimana? Ya abis itu ya udah kita mulai bikin kantor gitu. Kita waktu itu cuman karyawannya cuma 1 orang mulainya, benar-benar kayak cuma 1 orang. Tempatnya juga kayak cuman rumah disewa. Beberapa tahun lah di kantor itu. Lalu sambil tetap traveling ya banyak. Dulunya aku tuh kan karena ambisius banget pengen keliling dunia, aku tuh sering banget downloadin formulir visa di internet. Di internet kan ada tuh misalnya visa Jepang, kan formulirnya kita bisa download kan, terus kita isi-isi sendiri kan. Kerja aku itu ngisiin visa, isi-isi. Jadi aku belum ke negara itu, tapi aku udah tahu prosedur bikin visanya. Jadi dari situ aku mulai tuh buka jasa pembuatan visa. Padahal aku belum pernah ke negara itu, cuman orang yakin aja, oh Hana bisa ya bikin visa gitu dulu. Bisa. Yakin aja dulu yakin aja dulu gitu ya. Ya terus habis itu gimana lagi setelah visa nih gitu? Terus itu apa lagi tuh? Bikin visa, open trip, segala macam, banyak lah yang dilakukan dulu waktu awal-awal. Ya udah gitu. Jadi ini udah berapa negara? Berarti udah banyak dong yang udah datang. Udah, aku nggak hitung sih pastinya, tapi lebih dari 80 negara. Nice, 5 benua. 5 benua. Nice banget, ya ampun gitu. Pasti ada dong suka dukanya. Itu kira-kira suka dukanya? Suka duka di bisnisnya atau suka duka di travelingnya? Kalau saya sih sebenarnya lebih pengen tahu kalau selama di perjalanan itu bagaimana. Oh iya, kayak gitu kan. Suka dukanya biasanya sih lebih ke nggak ada duit ya. Karena kan di negara orang ya, Wak. Negara orang
nggak ada duit kan sangat menyedihkan ya, Wak. Kita Iya sih, nggak salah sih. bawa rice cooker, bawa Indomie, kayak gitu. Karena kita kan kayak di Eropa itu sekali makan 300.000 loh. Iya sih, Kan benar sih. lumayan ya, Wak. 3 kali makan 1 juta. Jadi kita kayak rebus Indomie, bawa rendang, bawa ikan teri. Pokoknya banyak cara lah yang dilakukan untuk menghemat. Atau kadang kita bawa rokok dari Indonesia terus dijual dengan mahasiswa yang di sana. Kan harganya lumayan ya, Wak. Oh, Gitu. gitu. Dulu juga aku pernah jualan daun ubi, daun singkong ke Korea. Jadi ada komunitas di Korea itu yang menampung daun singkong loh. Jadi itu koperku itu bener-bener daun singkong yang direbus. Tahu kan daun ubi rebus? Tahu ubi. Sangat seru sekali. Berarti di Korea tuh ada ini ya, daun ubi tumbuk di sana. Nggak tahu ya, Nggak pokoknya daun ubi rebus kita bawa, nanti dijual di sana mahal loh. Oh iya. Banget. Kayak daun ubi rebus 1 koper itu udah bisa mengcover seluruh biaya kita selama di Korea. Kalau nggak salah di Korea tuh mahal ya kan, kalau nggak salah kan, kosnya tinggi juga kan. Mahal. Tuh kan, tuh sahabat Unrika, Tuh, tips bawa itu, aja. Bawa tuh. Bawa aja daun singkong kalau ke Korea, ya Tuhan ya Allah. Terus apa lagi ada lagi nggak? Maksudnya tuh Yang suka dukanya. Terus kita sengaja nyari train yang malam biar kita nggak pesan hotel. Ya kan lumayan tuh kan. Iya sih, Kereta benar, malam benar, kan benar, 1 benar, malam benar. bisa di kereta. Biar besok paginya udah pagi nggak perlu hotel lagi. Yang Iya, gitu-gitu benar, sih. benar, benar. Terus kita sengaja transit sampai 6 kali demi tiket pesawatnya murah. Aku pernah mau ke London tapi transitnya di Cina, di KL, di Singapura, di Filipina, pokoknya di mana-mana transit terus sampai nyampe di London. Capek banget. Di Langkawi, aduh pusing aku. yang penting murah. Murah dan nyampe Yang gitu. penting murah nyampe. Iya sih, nggak salah Gitu sih, kan. bener. Iya bener. Oh gitu ya gitu. Jadi tuh tips and triknya tuh sebenarnya kalau bisa dibilang tuh sepertinya tuh ya kalau menurut saya itu lucu sih sebenarnya, Lucu kayak gitu banget. kan. Tapi itu salah satu triknya sebenarnya tuh dia memang menghemat Banget, banget gitu banget. kan sebenarnya kan gitu. Apalagi kalau sebenarnya sih sebenarnya sahabat Unrika tuh kan kalau untuk zaman sekarang apalagi Gen Z itu kan mereka Iya, itu dikit-dikit healing. ya kan healing aja gitu kan kerjaannya gitu ya kan. Sekarang kan trennya healing. Trennya healing. Nah, itu tuh sebenarnya itu bisa jadi salah satu cara ya. Jadi kayak yang jangan healing terus tapi gimana caranya uangnya itu bisa jadi cuan. Ya benar. Iya kan, gitu. Harusnya bisa jadi cuan tuh kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sih ceritanya Kak Hana itu siapa tahu bisa menginspirasi nih teman-teman atau sahabat-sahabat Unrika di luar sana. Tapi jangan lupa loh daftar ke Unrika. Siapa tahu sama tuh terjebak lama kayak Kak Kalian Hana. kalau kuliah di Unrika nggak bakal nyesel deh, karena kuliahnya malam, kita bisa siangnya kerja, terus waktunya fleksibel, terus ininya administrasinya cincai ya. Iya sih gitu kan. Maksudnya nggak dituntut langsung harus bayar lunas, nggak gitu, boleh Iya, dicicil, bisa dicicil, gitu. benar. The SPP-nya best itu bisa kampung dicicil. opungku tuh the best. Tuh. Ditunggu Aku lah ya. aku Unrika garis keras. Baik. Terus nih, kan kayak kalau saya lihat ini sebenarnya kayaknya tuh walaupun baru pulang dari Paris nih kayaknya semangatnya masih tetap Oh iya dong, harus dong. gitu ya kan. Jadi apa nih maksudnya tuh saya mau tahu nih, apa motivasinya? Kenapa tetap masih bersemangat? Apakah tetap minum extra jus susu biar semangat? Enggak sih, enggak mungkin. Nah, Jadi sebenarnya satu-satunya yang paling mujarab itu adalah hati yang gembira. gimana? Oh, nice. Hati yang gembira adalah obat dari segala obat. Jadi dengan traveling itu otomatis ya kita gembira kan. Iya Kita sih. melihat banyak hal, kita gembira, kita melihat pemandangan, kita belajar dari orang lain, kita mempelajari tradisi orang lain dan segala macamnya. Itu yang membuat kita terus pengen tahu lagi. Karena kan negara di dunia ada 197 kalau nggak salah. Aku kan masih 100 udah nyampe belum ya? Jadi masih banyak yang harus dijelajahi, itu banyak banget. Dan sampai itu terwujud, aku nggak akan nyerah. Wah, nice. Kan ada satu lagi negara di sini, negara Sagulung. Sagulung, tolong. Nanti kita di ini loh, Jangan di nanti. cancel loh. itu paling meriah itu negara Sagulung. Nah itu ya Allah. Nah terus saya juga pengen tahu nih Kak Hana, bagaimana cara menyeimbangkan antara kehidupan pribadi, traveling dan juga usahanya Oh iya ya. dan juga asmara. Boleh. Nah kayak gitu. Jadi kebetulan untuk saat ini usaha aku itu udah bisa mobile, udah bisa aku kontrol dari mana aja, dan bener-bener ini goalsku dari lama. Aku pengen kerja di mana aja dan kemana aja. Yang penting aku cuma butuh internet.
untuk terkoneksi dengan para karyawan dan segala macam. Nah terus ya udah itu, jadi nggak menghalangi sama sekali traveling dan lain-lain, nggak menghalangi sama sekali pekerjaanku. Berarti itu adalah hobi yang dibayar. Jadikan duit. Ya, hobi yang jadi dibayar. cuan ya. Iya ampun, coba. Yang penting ada internet, terus juga ya bisa Ada di mana laptop. aja. Oh iya benar, ada laptop Udah bisa cukup. memantau. Berarti sekarang karyawannya udah banyak ya, berarti ya. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Udah oke lah ya. Oke Kayak gitu udah settle kayak gitu. Berarti kalau misalnya sekarang ini Kahana traveling itu untuk menemani pelanggan atau bagaimana? Kadang kalau orang-orang yang request yang aku kenal, kami mau dong Hana yang bawa, aku temenin. Tapi kadang kalau kayak ke negara yang mainstream kayak misalnya ke Thailand atau ke Cina, aku nggak bakal mau lagi. Kena bosen. Bukan bosan, Jadi? udah kayaknya rutenya itu doang gitu loh. Baik. Jadi mending yang lain dulu gitu. Tapi kadang kalau misalnya ke UK atau kemana yang jauh, aku suka nemenin. Wah. Gitu. Ke Wah. London, ke Eropa gitu aku mau. Iya ya, berarti kalau untuk selama ini nih, maksudnya apakah ada yang sedih? Maksudnya selama traveling, apakah ada hal yang membuat kayak yang sedih? Tapi setelah itu jadi kayak yang, oh ya udah deh nggak apa-apa. Walaupun even sedih itu menjadikan pelajaran kayak begitu. Sering sih ngerasa sedih, sering juga jadi kayak ngerasa bersyukur. Oh di Indonesia enak banget ya. Kayak misalkan di Amerika itu kalau kita nyuci mobil, kita vakum sendiri, kita cuci sendiri, kayak nggak enak. Kalau di Indonesia misalnya nyuci baju, tinggal tek laundry, terima beres, sudah rapi, sudah harum, sudah wangi. Kalau di luar negeri gitu kita lebih mandiri, jadi kayak kita merasa bersyukur banget tinggal di Indonesia. Pengen makan enak tinggal GoFood dan murah. Kalau kayak di luar negeri itu Aqua, di Iceland itu Aqua 300.000 Wak, satu botol. Itu berarti di Iceland nunggu salju cair ya, jadi ditampung udah jadi gak minum. cair-cair lagi kayaknya. Mahal. Mungkin itu nanti kalau ke Iceland jual ini air kemasan. Air kemasan. Air kemasannya gitu kan. Kayak tadi kan bawa singkong tuh, daun singkong. Ini mah bawa air gitu. Ya Allah. Terus juga gimana nih kira-kira? Maksudnya untuk kedepannya kira-kira ada nggak? Maksudnya kayak target atau goals lagi selanjutnya untuk kedepannya buat Kahana kira-kira apa? Target sih pengen nikah, terus jalan-jalan bareng suami keliling dunia kali ya, sama keluarga. Kincah. Saraheo nggak tuh kan? Itu kali ya. Amin. Soalnya kalau jalan sendiri itu nggak enak. Emang. Kayak kesepian gitu, kayak ada yang kurang. Iya sih. Ya meskipun ini juga seneng juga, cuman kayak ada separuh juga. Kayaknya ada yang nungguin gitu ya, gitu kan, gitu. Lumayan kan ada yang bantuin bawa koper ya kalau itu kan. Bener banget. Ya Allah. Ada ATM orang lain yang kita gesek juga. Kok bener? Iya juga ya, uang jajan tinggal ada yang minta tolong. Jadi terus habis itu kan oke lah goalsnya kita goalsnya menikah dan lain sebagainya, insya Allah terkabul ya, amin. Terus juga berarti sering nggak sih solo travel kayak begitu, sering ya? Kalau berangkatnya sendiri sering, tapi saat di negaranya itu pasti ada yang nemenin teman gitu. Oh iya sih, biar lebih aman gitu karena ya kan? Aku gak bisa jalan sendiri, aku gak bisa kesepian. Tolong dong sahabat Unrika temenin. Tolong. Gimana? Tolong ya ampun. Oke. Nah, kita masuk lagi di pertanyaan yang selanjutnya. Nah, kira-kira ada nggak saran-sarannya dari Kahana nih untuk para Gen Z, untuk sahabat Unrika, bagaimana caranya tuh untuk memulai usaha dari hal yang disukai? Nah, ini penting banget. Yang pertama itu kalian harus percaya tentang apapun mimpi kalian. Segala sesuatu yang masih bisa kita mimpikan itu berarti masih bisa kita capai. Jadi jangan pernah kubur mimpi kalian, se-random apapun mimpi itu, selama itu masih bisa dimimpikan, pasti itu bisa dicapai. Kayak dulu kan, ya itu, aku cuman pengen ke Danau Toba, tiap hari ke Sungai Ladi, liatin Danau Toba versi Batam. Tapi aku yakin aku bakal bisa keliling dunia dari hanya ke Danau Toba, yang gitu-gitu. Jadi pertama, mimpi kalian jangan dikubur, terus yang kedua tetap semangat, karena ya apalagi yang kita punya kalau bukan semangat. Betul. Dan ketiga, jaga kesehatan, cari duit yang banyak. Betul sekali nih kayak gitu. Oke. Nih terakhir nih ya kan. Ada nggak pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Unrika di luar sana yang lagi ngelihat podcast kita ini? Oh iya. Untuk sahabat Unrika di luar sana, khususnya yang miskin seperti aku dulunya,
Suka jujur kadang. Iya, karena aku dulu miskin banget. Aku nggak menyangka aku bakal bisa kuliah, sekarang udah S3 lagi. S3 di mana? Di UNJ Jakarta. Nice. Bentar lagi dokter coba tuh kan. Teman-teman yang miskin-miskin seperti aku, jangan pernah patah semangat. Selalu ada jalan, berbuat baik, baik. Gak apa-apa kalau perbuatan baikmu gak dibalas dengan kebaikan juga, tapi percayalah suatu hari kebaikan yang kita tabur itu akan kembali ke diri kita sendiri. Quotesnya bagus banget, ya ampun, nice banget. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundang. Sangat-sangat menginspirasi, sumpah. Aku bela-belain lo dari Paris langsung ke sini. Dari Paris, abis ini kemana lagi? Bulan depan kita ke Jepang. Oke, sahabat Undrika, terima kasih loh masih stay tune di podcast kita hari ini ya, yang kesempatan kali ini. Tapi kita jangan sedih loh, tapi kita walaupun kita pamit untuk kali ini, kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan atau di podcast-podcast selanjutnya. Jadi untuk kali ini saya Rima yang Ramli pamit dan juga Kak Hana juga pamit. Terima kasih. Jadi kalau dari quotesnya Kak Hana pokoknya don't stop believing ya, jangan berhenti untuk percaya dengan mimpi-mimpi kalian, kalau mimpi kalian akan terwujud semuanya. And keep on praying. Oke, nice kalau kayak begitu ya. Jadi kalau begitu sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jaga kesehatan dan juga jangan lupa loh subscribe channel YouTube Undrika dan juga di follow ya Instagramnya. Like Undrika. juga. Ya, like dan semuanya ya kan. Atau kalau perlu juga di like juga dong. Tolong follow Instagramku dong, Hana_Esther. Follow ya guys. Di follow dong biar bisa liburan online. Nah itu siapa tahu ada giveaway loh kan, maksa saya kan, ya kan siapa tahu ada giveaway dari situ. Oke deh kalau begitu kita pamit dulu ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Sarang. Bye bye.